Bapak boleh titip dulu di sini alat komunikasinya, ambil nomor antrian. Ambil nomor antrian ya? Iya. Baik, tapi kita nggak ingin berkunjung, kita ingin melakukan liputan. Boleh Pak, sebelumnya kita ada izin dulu Pak ya. Baik, biasa kita kalau Di sini barang-barang bawaan semua diperiksa, Bang. Hal-hal yang tidak boleh masuk itu misalnya senjata tajam, narkoba, barang-barang yang berupa gelas. Stempelnya Pak, tunjuk stempel. kebetulan kita tidak stempel. Baik. Berarti kalau mau masuk harus pakai stempel lagi ya? Harus Apakah handphone dari milik Ilyas Sitorus pribadi diselundupkan oleh petugas atau handphone milik petugas? Ya, apa kabar saudara? Beberapa waktu yang lalu, Rutan Tanjung Kusta, Medan memindahkan seorang narapidana korupsi Ilyas Sitorus ke Nusa Kambangan karena kedapatan bermain handphone di dalam rutan. Dan foto Ilyas Sitorus bermain handphone tersebut viral di media sosial dan juga media massa, sehingga menjadi pemicu kegaduhan sosial hingga saat ini. Sebenarnya seperti apa pengawasan di dalam rutan Tanjung Kusta? Dan benarkah ada isu pemberian fasilitas khusus bagi beberapa narapidana di rutan Tanjung Kusta? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Online bersama saya, Prasetyo. Tapi pernah ada warga binaan yang menitip sesuatu seperti alat telekomunikasi? Tidak boleh, ini nggak pernah boleh. Rindu sama mereka, sama keluarga? rindu Pak. Rindu ya. Kalau berkomunikasi selama ini melalui apa? Melalui wartel pas. Ada anak ya Pak? Ada, Pak. Ada Keluarga istri? ada, Pak. Selama ini untuk menghubungi keluarga, Kita dari Jopin, Pak. Zona pintar, Pak. ada keluarga Pak? Ada, Pak. Selama ini berkomunikasi seperti apa? Melalui kan ada di sini apa Jopin Pak, Zona Pintar melalui situ Pak. Ada telepon juga ya? Bapak pernah? Wartel. Zona Pintar Pak. Ya, Bapak pernah memakai alat komunikasi pribadi seperti handphone? Enggak pernah Pak. Pernah? Pernah mencoba untuk melakukannya? Enggak lah Pak. Enggak berani Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Ini layanan wartel buat warga binaan. Seluruh Warga binaan bisa memakai ini. bisa menggunakan ini. Jadi yang selama ini disampaikan alat komunikasi, kami menggunakan alat komunikasi yang disiapkan oleh rutan. Dan saudara, saat ini kami berada di halaman depan Rutan Tanjung Kusta dan kami akan mengajak Anda untuk ke dalam dan kami masih mencoba untuk meminta izin masuk ke dalam. Namun sebelum kita ke dalam saudara, kami dapat menggambarkan bahwasannya rutan yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ini memiliki sebenarnya ada dua pintu, namun yang digunakan hanya satu akses pintu keluar masuk, dan di depannya bisa Anda lihat di sana seperti mobil ini juga ini akan keluar ke sana mencari satu pintu saja yang digunakan, dan juga di depan tersebut ada pos penjagaan. Jadi setelah kita masuk, kita akan disuguhi ada halaman dan juga pintu gerbang yang tentu itu bisa Anda lihat di situ, pintu gerbang yang tertutup rapat sekali sehingga siapa saja yang mengunjungi atau ingin masuk ke dalam harus meminta izin. Dan kami akan mengajak Anda untuk coba ke dalam. Baik, nah ini pintu masuk ya. Selamat siang, Kak. Izin kami dari program eksklusif Aktual Online. Ingin melakukan liputan di dalam, boleh tidak? Boleh ya, bisa berkoordinasi dengan siapa? Bisa berkoordinasi, kita boleh dari alur yang pertama, dari alur pendaftaran boleh sama kami Pak. Nanti Oh, baik. Jadi ada alur-alur khusus untuk iya, benar. bisa masuk ke dalam ya. Seperti apa alurnya? Kalau Bapak mau kunjungan, Bapak dari pendaftaran dulu Pak. Baik. Misalnya Bapak mau kunjungan, Bapak bawa alat komunikasi, Bapak boleh titip dulu di sini alat komunikasinya, terus ambil nomor antrian. Ambil nomor antrian ya? Iya. Baik, tapi kita nggak ingin berkunjung, Iya. kita ingin melakukan liputan. Iya, boleh Pak. Ini dengan siapa, Bang? Wisnu ya, saya Prasetyo dari program eksklusif Aktual Online.
Nah, kalau kami kemarin kan ada isu nih, Ilyas Sitorus dipindahkan ke Nusa Kambangan karena kedapatan bermain handphone di dalam rutan dan fotonya juga viral kemarin. Nah, kami ingin mengecek langsung sebenarnya seperti apa pengawasan, apakah di rutan ini pengawasannya ketat atau tidak gitu. Boleh nggak kita masuk ke dalam untuk mengecek lokasi kondisi di dalam rutan? Boleh Pak. Sebelumnya kita ada izin dulu Pak ya. Baik, biasa kita kalau terkait izin kan, siap. Wah, Prasetyo dari program eksklusif Angkol Online Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Pak. dengan Pak Roni, Roni, Ronda TPA ya. Ya Pak ya, bisa kita izin taruh di sini. Memang kita belum ada buat janji di sini. Namanya juga kita ingin melakukan liputan khusus kan. Siap. Kalau kita buat janji artinya ada persiapan khusus ini. Siap, ya benar. Dengan isu yang berkembang ini Pak Roni, Ya, Bang. kita ingin membuktikan cara langsung Oke. untuk melihat secara langsung apakah benar isu bahwasan rutan ini pengawasan tidak ketat sehingga para napi bisa diberikan fasilitas bermain handphone di dalam rutan. Itu seperti apa Pak Roni? Bisa kita masuk ke dalam untuk mengecek lokasinya? Tadi sebelumnya kami sudah ucapkan selamat datang dulu di Rutan Baik. Kelas 1 Medan, Bang, atas nama pimpinan. Untuk step by stepnya nanti kita sambil berjalan sambil dilihat langsung, Bang. Boleh. Tapi Pada kami dasarnya- menarik sekali di sini. Tadi kan dijelaskan oleh Pak Wisnu tadi. Oke. Di sini setiap tamu artinya harus mendaftar di sini ya, loket ini. Yang pertama mengambil antrian dulu. Antrian di sini ya. Jadi teman-teman Bisa kami kamera sampaikan, mendekat. Kamera 2. sini juga inovasi kita dari Rutan Medan, Bang, bahwa self service namanya, Lakoste, layanan kunjungan otomatis terpadu, di mana setiap pengunjung sudah mandiri, Baik. tinggal memilih antrian kunjungan ataupun Ini ada 2 nomor. Artinya pengunjung harus milih salah satu nomor ya. Ada perbedaannya? Siap. Yang kiri ini untuk kunjungan tatap muka, sedangkan Baik. yang kanan menitip makanan, barang. Baik. Nah, jadi ini dia tidak tatap muka, Bang. Dia hanya menitipkan kepada petugas kita untuk disampaikan ke warga binaan yang ada di dalam. Baik, setelah ini dipilih, Setelah ini dipilih, nanti akan secara otomatis by sistem dari nomor pendaftaran, dari bagian pendaftaran di akan sana ya. memanggil. Boleh kita ke Ada sana? speakernya, Bang. Kita drill dulu. Baik. Misalnya dia memilih untuk kunjungan, dia sudah punya langsung kantongi tiketnya. Ini ada tiket ya. Ya. Boleh kami lihat? Kemudian Ini dapat tiket ya. oleh petugas di sini, Bang, akan diarahkan untuk menitip dulu segala macam alat komunikasi. Baik. Nah, di sini tempatnya. Di sini menitip barang ya. Ya, alat komunikasi. Alat komunikasi semua, seluruhnya. Seluruhnya. Artinya setiap pengunjung keluarga pun tidak boleh membawa alat komunikasi ke Tidak dalam. boleh. Baik. Ini tiket untuk ditunjukkan ke Pendaftaran. Baik, kita Nanti ikut. akan dipanggil oleh sistem pendaftarannya, lalu mereka akan menuju kemari. Coba boleh di drill, panggil dari speaker. Nah. Ini belum, Bang. Abang di nomor. Berarti kita di A070. Siap, benar. Satu nomor lagi ya. Ya, Satu nomor antrian lagi. begitu ketemu gilirannya. Nah, ini nih. Baik, ini nomor antrian kita. Berarti dari nomor antrian ini kita ke Loket 1. loket 1. Nah, Baik, loket 1 ini kita tunjuki tiket. siap. Nomor antriannya dulu, kemudian akan dilakukan pendaftaran oleh petugas kita. Oke, setelah pendaftaran selesai, Setelah pendaftaran selesai, Abang akan diarahkan untuk menuju ke bagian penggeledahan, baik badan maupun barang yang dibawa. baik ini berarti kita masuk ke tahap ketiga ya. Ya, Ayo, saudara. di sini ada untuk penggeledahan badannya. Di sini, Bang, untuk memastikan tidak ada lagi dibawa barang-barang terlarang. Berarti di sini, saudara, ditunjukkan oleh Pak Roni Hutapea tadi ada 3. Ini ada 3 kamar ya. Tiga bilik. 3 bilik atau 3 kamar ini khusus untuk pemeriksaan. Siap. Dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Pasti, Bang. Ada Pasti wanita ya. di sini, untuk pria di sana. Untuk Nah. wanita oleh petugas yang wanita. Baik, ini bisa kami jelaskan, saudara. Di sini bilik pertama ya. Ini ada pemeriksaan badan untuk wanita. Yang kedua ini tidak ada nama Siap, untuk Laki-laki? cadangan, Bang. cadangan Siap. ya. Baik, dan yang di ujung Untuk pria, untuk pria ya. Dan setiap petugas yang memeriksa juga disesuaikan dengan tamu yang datang. samakan. jenis Kalau kelamin. laki-laki memeriksa petugas laki-laki. laki-laki. dan yang perempuan petugasnya perempuan. Baik, di sini apa yang diperiksa? Di sini barang-barang bawaan semua diperiksa, Bang. Apa misalnya? Misalnya bawa makanan diperiksa. Iya. Diperiksa, Pemeriksaan. disalin ke plastik transparan sebelum dikembalikan untuk Abang bawa ke dalam. Baik, dengan Pak Darwin More ya. Kita tertarik juga nih.
Pak Roni. Ya. Kita boleh tanya ya sama Boleh, petugas ya. boleh, silakan. Pak Darwin, kalau ada tamu yang membawa misalnya makanan ataupun bentuk lain, pemeriksaannya seperti apa? Biasanya tamu datang, kami periksa seperti manual, seperti biasa, Komandan. Pak, periksa satu persatu dengan teliti. Takut ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam. Baik, artinya sampai detail-detail juga diperiksa. Siap. Tidak ada hal-hal apa saja yang tidak boleh dibawa masuk. Hal-hal yang tidak boleh masuk itu misalnya senjata tajam, Ya. narkoba, barang-barang yang berupa gelas, besi, itu nggak boleh masuk. Tidak boleh. Alat komunikasi tadi di sini, misalnya di sana ada yang ingin menyelipkan. Itu biasanya pemeriksaan barang. Memang di sini ada juga kadang usaha daripada keluarga. Kita laporkan bersama admin biar di Pemeriksa. pemeriksaan. Kalau misalnya di makanan, biasa kan ada yang suka berusaha keras ini untuk memasukkan seperti obat-obatan terlarang atau alat komunikasi. Pengalaman dimasukkan saya pribadi, makanan. Pak, ganja, Pak. ganja. Pernah ya dimasukkan ke dalam roti. Roti Baik. bantal dimasukkan, dikurangin jumlah rotinya, dimasukkan ganja ke dalam rotinya. Ketahuannya seperti apa? Penggeledahan, Pak. Baik. Kita periksa satu persatu. Ada yang agak mengganjal, keras rotinya. Kan roti bantal lembut, Pak. Ya. Ini keras di dalamnya, kita periksa. Baik, baik. Dan kita laporkan dan memang sudah lanjut ke pidana. Udah 6 tahun ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Darwin ya. Ya. Kita lanjut ke Pak Roni. Ya. Setelah dari sini, pemeriksaan. Di sini khusus untuk pengunjung dilakukan pemberian gelang. Di sini Dan tamu stempel. yang sudah Selesai steril tadi, steril, di sini diberikan gelang. siap. Baik. Gelang ini fungsinya untuk apa? Untuk identifikasi bahwa dia memang pengunjung. Nanti akan diperiksa oleh petugas P2U. Kalau tanpa gelang ini tidak bisa Tidak masuk. akan masuk. Baik, setelah dapat gelang, Dilakukan pengecapan stempel, Bang. ada sesuatu yang dititip di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Identitas? Tidak ada. Identitas Identitas pengunjung? dititip di sini. Untuk identitas buku ini sendiri, ada petugasnya sendiri. Ada ini ditinggal identitasnya untuk diambil nanti ketika Ketika keluar. akan keluar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memverifikasi bahwa itu memang jangan sampai kita kecolongan ada potensi-potensi atau peluang-peluang melarikan diri dari dalam. Baik, baik. Kita lanjut. Ini ada stempel juga, menarik ini. Ada stempel juga, saudara, bisa dilihat ya di sini. Izin Pak Stunggir ya. Izin, ada stempel juga ini. Stempel untuk pengunjung. Ya. Pak Rani, Pak Stunggir. Untuk pengunjung dicap di mana? Tangan dua-dua, Pak. Harus dua-dua. Fungsinya? Tandanya, Pak. Tandanya, Pak. Ini kan stempel kan bisa hilang nih, kena keringat. Tandanya nanti stempel lagi portil, Pak. Oh, ada mohon lagi, izin, baik. Mas. Jadi ini stempel untuk penanda bagi petugas yang di pintu utama bahwa yang bersangkutan itu sudah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan tadi. Baik. Jadi di P2U atau petugas pintu utama akan diperiksa. Kalau dia sudah punya stempel itu dapat dimaknai sebagai bahwa yang bersangkutan memang sudah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan tadi. Sedangkan di P2 sendiri akan ada stempelnya sendiri untuk nanti pemeriksaan keluar masuk. Itu Kita lanjut. Kita UV. Pak Ron ya. Izin Pak Stunggir ya. Terima kasih. Ini kita masuk ya. Ini masuk pun kita sudah dihadapkan dengan pintu besi ya. Sangat ketat sekali ya. Kebetulan di sini Hanya kita bisa juga dilewati satu dua orang lah. Satu orang. Kalau selisih bisa dua orang ya. Satu orang, Pak. Karena Satu yang orang, sambut sudah petugas bapak-bapak dari TNI dan Polri. Ada juga petugas dari lembaga lain yang diperbantukan ya. Ada. Dari polisi, juga dari tentara ya Pak ya. Lalu setelah dari dapat stempel, menitipkan identitas, kita masuk ke Petugas P2U. P2U itu apa? Pintu petugas pengamanan pintu. Petugas pengamanan pintu. Baik. Lalu yang di sini, Stempelnya, Pak, tunjuk stempel. kebetulan kita tidak stempel. Baik. Boleh, Pak, masuk ke sini, Pak. Berarti kalau mau masuk harus pakai stempel lagi ya? Ya, harus diperlihatkan. Di stempel tadi ya? Itu hologram tidak? Yang di Stempel situ, biasa? Stempel biasa sama Di sini. ada Yang di sini UV. Yang di sini UV. Oh, ada contohnya, bisa. Setelah bebas di sini, diperiksa stempel, baru bisa masuk ke sini. Kalau boleh masuk sini, Pak, untuk di stempel UV. Boleh masuk ya? Boleh, Pak. Boleh. Tidak stempel, Pak. Nanti stempel. Nanti Boleh kita stempel lagi di ya? situ. Baik, ayo, silakan saudara. Kita ikuti. Ini ada contoh ya. Ini Stempel Bapak UV ini ya. pengunjung yang keluar. Izin. Baik ya. Bapak Siap. orangnya nih, Pak. Izin, Pak. Pakai Baik, tangan, ya. ini ya. Iya. Kita dikasih juga sebagai pengunjung Tolong dipakai Eh, untuk timnya juga, Bang. kartu. Ini, Pak. Izin, Pak. Ini kita sangkut ya sebagai identitas ya, Pak. Nah, ya. Kartu dikasih kartu tanda pengenal untuk disangkuti di apa sebagai badge ya. Dan mohon maaf kita Hah? stempel Boleh, untuk UV-nya. boleh. Berarti kita Satu orang.
masuk juga ketat sekali ya dari luar sampai hingga ke pintu masuk nih. Ini harus diwajib ya, stempel ya, UV ya. Ini menandakan ada UV-nya? Nanti ketika akan keluar. Oh ya, boleh kita cek langsung Ya, ya. boleh. Ini ada ya, saudara ya, bisa dilihat ya. Ini ya. Apa bacaannya? Rutan. Yang atas Rutan, Besok. 9 Februari 2026, besuk ya. Kita membesuk ya. Baik, ayo kita Mari. boleh masuk Pak ya. Silakan Bang. Ya, Ini kondisi kita di sudah rutan, Bang. berada di dalam rutan, saudara ya. Kita ditemani oleh Pak Roni. Kalau kemarin Ilyas Sitorus yang terpidana korupsi ini kan berada di salah satu tempat ya, seperti di ruangan main handphone. Nah, kita penasaran juga nih, apakah sebenarnya di sini bebas untuk menggunakan fasilitas itu, dan apakah ada fasilitas khusus juga digunakan? Kamar-kamar semua ini sama atau memang ada perbedaan? Ada yang pakai AC, pakai spring bed atau seperti apa, Pak Ron? Jadi gini Mas, mohon izin bahwa di Rutan Medan kemarin memang benar ada isu yang beredar di masyarakat yang menyatakan salah satu diduga warga binaan kita atas nama yang Mas sebutkan tadi itu menggunakan alat komunikasi di salah satu ruangan sesuai tercantum di foto tersebut. Nah, itu sudah kita lakukan klarifikasi, kita sudah periksa setiap sudut di Rutan kelas 1 Medan, tidak ditemukan tempat-tempat yang menyerupai sedikit pun dengan foto yang dimaksud. Nah, untuk di Rutan kelas 1 Medan sendiri dapat kami pastikan bahwa untuk berkomunikasi itu adalah hak setiap warga binaan, tapi ada tempatnya. Baik, Kita sebelum fasilitasi. ke fasilitas tersebut, kita boleh kami lihat ruangan ataupun sel dari tahanan narapidana? Untuk sel nanti ada Melihat. di belakang. Kita Boleh, kita mau akan kemana berjalan ini? menuju situ. Kita mau kemana duluan, Pak Roni? Kita ke fasilitas wartel sus yang menjadi hak setiap warga binaan, Mas. Baik, dalam ini menghubungi keluarga. kita ibaratnya kita sebagai tamu biasa nih, Ya. kita nggak melakukan liputan. Nah, batas pengunjung keluarga beradanya apakah boleh seperti kita juga masuk ke dalam? Boleh, karena ruang kunjungan kita berada di sebelah kiri. Jadi begitu tadi proses di ruangan P2U, Ya. pengunjung akan diarahkan menuju ke meja kepala regu pengamanan. Ini sebelah kiri maksudnya ruangan ini ya? Ini ruang kunjungan. Disinilah masyarakat dan keluarganya bertatap muka. Bisa kita masuk ya? Bisa. Jadi sebelum ke situ, pengunjung akan diarahkan ke sini. Ini namanya pos Karupam, kepala regu pengamanan, Baik. untuk diperiksa bon pendaftaran kunjungannya. Ya. Kemudian melalui pengeras suara akan dipanggil warga binaan dari Blok Hunian. Jadi setiap keluarga yang datang harus lapor sini dulu, Ya, dipanggil. serahkan bonnya, dipanggil ke warga binaannya dari Blok Hunian. Baik, harus ada keluarga berarti ya, harus Ya. masuk ini ya. Baik, kita ke Lalu dalam. diarahkan ke kiri, ke ruang kunjungan. Untuk keluarga masuknya lewat sini, sedangkan untuk warga binaan dari Blok Hunian masuknya dari jalur sebelah sini. Nanti ketemunya di ruang kunjungan. Ini kami lihat ada CCTV juga, Pak Roni ya. Ya. CCTV ini memantau seluruh Seluruh areal. titik-titik di rutan, seluruhnya. Mulai dari luar, dari halaman sampai ke pos paling sudut. Baik, jadi setiap ada kejadian ini pasti terekam. Pasti terekam. Baik, tidak ada pun celah bagi narapidana untuk melakukan suatu Tidak ada pelanggaran celah. disiplin ya. Baik, kita ke dalam, saudara. Silakan Mas. Berarti ketika keluarga sudah dipanggil, ingin membesuk, masuk mari. Ya, masuk ke ruang kunjungan. Ini pintu masuk pengunjung sudah jelas tertera, saudara. Jadi setiap pengunjung ini wajib lapor lagi. Ya, ada petugasnya di sini yang bertanggung jawab mengawasi seluruh rangkaian Tapi proses tidak kunjungan. lapor lagi ya. Tidak. Ini untuk mengawasi. Ya, karena dari meja Karupam sampai kemari sudah ada petugasnya yang mengantarkan si keluarga. Satu petugas yang mengawasi. Ya, untuk menyerahkan kepada bapak yang meluk tiket di ruang kunjungan. Sedangkan jalur ini untuk jalur masuk si warga binaannya yang datang dari Blok Hunian masuk di sini, lapornya ke petugas. Berarti narapidana ataupun keluarganya yang ingin membesuk, mereka keluar dari sini. Ya, Jadi begini saudara, kita saat ini berada di ruang kunjungan para tamu, keluarga yang ingin membesuk keluarga mereka yang ada di dalam rutan ini. Nah, situasinya. Lebarnya berapa meter ini? waduh, Luas juga nih, luas. Pak Roni ya. Karena mengingat warga binaan kita juga luas, Mas. Banyak, Mas. Kita hari ini di kisaran 3.300 orang. 3.300 orang, tapi kan tidak setiap hari semua Ya. berkunjung ya di sini ya. Mulai dari ujung
ini keluarga berkunjung semua ya? Atau memang ada schedule tertentu? Keluarga siapa saja yang boleh berkunjung terlebih dahulu atau belakangan? Kita buka untuk keseluruhan dari Senin sampai Kamis dan Sabtu setiap minggu. Baik. Ini kami lihat juga ada keluarga yang bawa keranjang ini. Ya, jadi Memang ini disediakan rutan. ya benar. Jadi tadi ketika di pemeriksaan makanan yang Ya. kita lalui, kan sudah saya sampaikan itu disalin, makanan mereka disalin dan kita masukkan dalam keranjang khusus untuk menandakan sebagai penanda sih untuk di kita bahwa itu memang sudah melalui proses Sudah steril ya? Siap. Boleh kita lihat dulu, Ya. Pak Roni ya, ke dalam ya. Izin Pak ya. Nah, jadi saudara, di ruang khusus pengunjung ini juga disediakan ada fasilitas ya. Ada toilet umumnya, baru ada meja dan bangku, dan juga bagi yang tidak kedapatan mendapat meja dan bangku, disediakan juga digelar karpet. Dan yang kita injak sekarang juga bukan lantai tanah, tetapi sudah keramik ya. Jadi sudah sangat fasilitas yang diberikan oleh rutan untuk menghormati para keluarga dari narapidana yang ingin berkunjung juga sudah diberikan sepenuhnya. Selain Layak lah, Mas, ya. sudah layak ya. Selain ada 2 tempat tadi Pak ya untuk tamu. Satu tempat ini Satunya saja. aja. Selain tempat kunjungan tamu ini ada tempat apa lagi? Untuk fasilitas tatap muka kunjungan hanya di sini, Mas. Hanya di sini ya. Hanya di sini. Sedangkan untuk kunjungan online melalui virtual kita sediakan di Wartelsus di belakang. Ada wartel. Ada. Jadi bagi mereka mungkin yang terkendala dengan jarak dengan keluarganya, nah, Ini yang sudah untuk keluar. narapidana Ini tadi ya. jalur masuk untuk warga binaan. Nah, jadi saudara, ketika ini tadi yang kami sampaikan, narapidana yang dibesuk oleh keluarganya keluar dari sini pintunya, pas untuk 1 orang. Dan ini di kerangkeng besi ya, Pak ya, besi ya. Ini juga dijaga lagi terali besi nih ya. Ada gemboknya, ukurannya juga sangat besar. Dan tidak hanya di ruang pengunjung, tapi di dalam juga dijaga ya. Siap. Dijaga juga Pak ya. Ya. Nah, ini dia. Ini pakaian yang diberikan bagi mereka yang memasuki ruang kunjungan. Ini diberikan kepada narapidana ini, Siap. Pak. Baik, ayo kita masuk, saudara. Kita bisa melihat situasi sel dari tahanan. Nanti dari tampak depan bisa, Mas. Karena Bisa ya? kita juga akan melalui beberapa area blok hunian sebelum sampai ke wartel. Nah, ini pos pengamanan juga. Di sini difilter mana warga binaan yang akan memasuki area kantor termasuk ruang kunjungan sebagai Baik. bentuk pengamanan di rumah. Yang bisa masuk ke sini siapa saja? Yang bisa masuk ke depan. Pastinya Yang bisa sudah- masuk ke ruang ini, ke ruangan ini. karena tempat ini kita kan steril berdiri. area, ini area kantor. Baik. Jadi yang bisa masuk ke sini hanya mereka yang sudah memiliki panggilan dari Karupam untuk dikunjungi. Baik. Tadi ada penyebutan fasilitas untuk berkomunikasi Siap. tadi. Ada Ini di wartel dalam khusus. ya? Ya. Banyak sekali pintu, Pak Roni ya, di sini ya. Untuk pengamanan, Mas. Dan Memang belum ada. standarnya seperti itu. Dan setiap pintu ini dijaga ya, dijaga Setiap ketat ya. pintu ada petugasnya. Ada tidak yang narapidana yang mungkin berusaha menyelipkan sesuatu dan penjagaan ini terkecoh? Pernah kejadian? Untuk menyelipkan apa nih, Mas? Alat komunikasi atau Kalau barang-barang haram, Kita narkotika? menuju sana. Untuk dalam beberapa bulan terakhir ada, Mas, yang sudah ditindak. Itu ketika kembali dari mengikuti persidangan, dia ada dibawakan makanan oleh keluarganya dan ternyata di dalam ada alat-alat komunikasi, sudah ditindak oleh jajaran pengamanan dan diberikan sanksi, Mas. Baik, ini Karutan ada ya saat ini ya? Ada, sedang melakukan pengawasan di Wartelsus. Baik. Enak kita saudara berbincang sama Karutan juga nih. Biar mungkin kalau kita berbincang dengan jajaran agak sungkan untuk menyampaikan ataupun kita tidak bisa menerima jawaban yang seluas dari Karutan karena memang dibatasi wewenang tugas mereka. Siap. Ini tempat apa? Ini Wartelsus, wartel khusus. Di sini untuk kunjungan secara online, ada Pak Karutan langsung. Pak Andi, sehat Pak Prasetyo dari program eksklusif. Izin Pak Roni ya, kita ambil ya. Izin Pak Andi ya, kita taruh di sini ya. Iya. Baik, ini tempat apa Pak Andi?
Ini layanan wartel buat warga binaan. Seluruh Seluruh warga binaan binaan bisa memakai ini. bisa menggunakan ini. Jadi yang selama ini disampaikan alat komunikasi, kami menggunakan alat komunikasi yang disiapkan oleh Rutan. Alat komunikasi seperti apa, Pak Andi? Ada berbentuk pad dan berbentuk Android. Ada sekitar 70 unit yang kita siapkan di sini. Yang bekerja sama pihak kedua. Berarti untuk bukan membantu ini. bukan pihak Rutan yang menyediakan ini ya, Iya, ada pihak ketiga ya. Iya, siap. Pihak ketiga. Boleh kita ada salah satu yang bisa kita lihat alat komunikasinya? Oh, boleh, boleh. Sini boleh. Sini boleh alat komunikasi mereka, boleh. Ya, Ini ya, ya, ya. Alat komunikasi mereka ini. kita tidak bisa mengganggu juga saudara karena kan mereka sedang menghubungi pihak keluarga ya melalui Betul. alat komunikasi. Ini bisa, tapi cuma bisa diambil juga gambarnya secara Bisa sekilas. Sekilas. Ini sedang berkomunikasi dengan keluarga. Keluarganya sana bisa dilihat. Ini bisa. Bentuknya sama semua. Sana dilihat. Nah, itu sudah semua. Ada berapa banyak, Pak Andi? Sekitar 70 unit. 70 unit ya. 70 unit. Ini semua dipergunakan secara bergantian. Skala bergantian. Jadi baik tahanan maupun narapidana bisa menggunakan ini. Jadi statement masyarakat yang membilang alat komunikasi, kita sudah menyiapkan alatnya di sini. Jadi semua mereka berkomunikasi melalui alat telepon sini. Baik, misalnya mereka nih kan memakai nih alat komunikasi ini Ya. berbayar. Berbayar. Karena ada pihak kedua ya. Berapa? Tergantung masing-masing. Kalau 1 menitnya Rp1.000. 1 menit 1.000. Rp1.000. Baik, bayarnya dengan apa? Karena kan mereka kan di dalam Untuk, rutan. untuk saat ini masih menggunakan cash, tapi ada juga yang cashless. Baik, artinya tunggu keluarga berkunjung dulu, Iya, memberi betul. uang, Iya, membayar, baru iya, mereka bisa menggunakan. Iya, betul. Setoran ataupun pembayarannya ke siapa, Pandi? Setorannya langsung ke koperasi, langsung menyerahkan ke pihak kedua. Baik, baik. Ya. Kita lanjut, Pandi ya. Siap. Ini bentuknya sama ya, tapi Sama. kami melihat ada 2 bentuknya. Ada yang Ada yang besar, ada yang pad, ada yang Android. biasa, Android. Iya. Dua, maksudnya ini gimana? Jadi kalau padnya lagi bermasalah, sistemnya pakainya Android. Gitu. Baik. Ya. Jadi ada verifikasi khusus untuk menggunakan ini. Ada verifikasi, ada dibuat nanti nomor sendiri, bahwasanya namanya siapa. Baik, Jadi- sini saudara bisa Anda lihat di sini juga kalau menggunakan ini ada bacaan verifikasi nik. Iya, nik. Ini maksudnya nik siapa yang Nik kode yang sudah disampaikan ke sistem, niknya dia, namanya dia. Sudah ada di pihak keluarga dari atau warga binaan. warga binaan ya, baru Masing-masing bisa. sudah ada nomor masing-masing sendiri-sendiri. Baik, itu dimasukkan baru Iya, bisa ada difungsikan. registrasi yang kita buat. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu tidak bisa. Baik. Terima kasih. Jadi semua percakapan mereka sudah terekam dari sistem. Cara kita mengetahui itu terekam? Dari sistem yang dari pihak kedua yang menyiapkan. Baik. Jadi kalau ada kendala, Ini apa? server. Server. Ini yang menghubungkan semua yang Iya, sekitar betul. puluhan tadi ya. Betul. Tanpa ini tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Karena termasuk alat perekamnya sini juga. Oh, ada alat perekam juga Iya. di sini ya. Ada yang aneh-aneh, Pak? Ketika Kalau menelpon. untuk saat ini tidak ada aneh-aneh terkait kendala warga binaan melakukan tindak kejahatan di luar lagi, nggak ada. Jadi kalaupun ada pun, kami pasti akan buka sistem dari NIK tadi, kami cek siapa nama yang nelpon, baru dicek percakapannya seperti apa. Batasannya berapa lama untuk berkomunikasi? Kalau kita sih tidak ada batas sebenarnya. Yang penting sampai mereka merasa sudah selesai, puas, baru Tapi kan ini banyak kami ya lihat. ngantri. Mengantri. Makanya dengan jumlah kami sekarang 3.300, ya itulah yang kami upayakan semaksimal mungkin. Udah beberapa dari alat pertama 40, sekarang dari ke 70. Tapi Pak Andi memang saat ini handphone tidak ada lagi ya dipegang oleh warga binaan ya? Tidak ada lagi. Kita pastikan kita mencoba dan mencoba terus. Kalau untuk memastikan yang namanya si 3.300 yang dikawal oleh 22 orang. Tapi kan kita harus Petugas. membuktikan juga nih Pak Andi. Siap. Kalau Pak Andi bilang nggak ada, kita kan tidak terlalu percaya nih Pak Andi. Saya tidak bisa memastikan sepenuhnya, tapi yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin untuk
bisa mencegah hal komunikasi itu masuk. Jadi kan ada dua isu yang menarik nih kami Siap. kantongi, Pak Andi. Siap. Pertama, narapidana ini kan memakai alat komunikasi pribadi. Ya, Yang kedua ada fasilitas khusus. Siap. Kan gitu. Mungkin kalau di depan Pak Andi atau di depan petugas bisa mereka tidak menggunakannya, tetapi ketika masuk sel, nah di sel ini bisa tidak kita melihat apakah di sel ini ada fasilitas atau ada tempat penyimpanan khusus untuk menyembunyikan sesuatu, Pak Andi? Boleh kita lihat? kalau untuk saat ini posisi namanya penjara itu, pemasyarakatan itu ada objek-objek vital yang memang harus, Ya, baik. yang tidak bisa harus di syuting atau dimasukkan ke media sosial karena di Yang bisa kami perhatikan dari jauh, bisa ada lokasi-lokasi ini kita boleh masuk kita ke situ untuk membuktikan. boleh kita buktikan. Karena kalau tidak kita ke sana, Pak Andi, tentu publik akan lebih curiga lagi. Betul, Ada yang ditutupi, ternyata Betul. ada fasilitas khusus kan? Betul. Baik, ini kita ke arah mana ya? Karena Fatmawati di sel blok Terus ya, Fatmawati. Blok Fatmawati ya, Ya, atau pavilion ya, ada bacaannya ya. Pavilion Fatmawati. Dan di sini saudara juga ada fasilitas apa ya, untuk ibadah ya? Ya, di sini Islam dan juga Kristen. Ini ada masjid ya. Kalau yang gerejanya di mana? Gerejanya di sana. Gereja di ujungnya. Itu boleh lihat gereja ada ya. Fasilitas untuk ibadah umat Kristiani dan juga umat Muslim ada ya. Jadi di dalam rutan. di rutan ini ada kegiatan namanya pembinaan kemandirian dan kepribadian. Ya inilah ke masjid, ke gereja itu termasuk pembinaan kepribadian. Yang memang semua akses itu harus mereka lakukan karena menyangkut nanti hak-hak mereka. Kalau mereka dinyatakan berkelakuan baik, kita bisa buktikan dari apa yang lakukan pembinaan mereka selama ini di dalam rutan. Baik, ini di Blok Fatmawati ini ada kami lihat juga seperti warung ya, Warung. Jadi setiap dari luar ini dari pihak kami sendiri, rutan. yang menyediakan pihak rutan, Iya. yang bekerja dari luar. Yang bekerja dari kami juga. Tapi dibantu sama dari pembantu manajemennya gitu dari luar untuk administrasi. Karena kan semua petugas kami ini kan untuk fokus dalam dunia pekerjaan saja. Baik, fungsinya hanya untuk berdagang ya, Berdagang. berjualan ya, tidak ada bisa menitip sesuatu ya. Tidak bisa. Tapi boleh kita tanya Pak Adi ya. Boleh silakan. Bang Oscar ya? Iya. Nampak dari bed namanya ya, bukan kita karena ada kenal, ada bed nama Oscar Daniel Ginting. Pegawai sini? Tidak, Ya. apa yang dibina. Tapi yang dibina. Dia di sini ditugaskan untuk berjualan. Selama ini ada titipan sesuatu yang dari pihak keluarga? Enggak boleh di sini. Tidak boleh ya? Hanya boleh berjalan yang dari koperasi. Tapi pernah ada warga binaan yang menitip sesuatu seperti alat telekomunikasi? Tidak boleh, di sini nggak pernah boleh. Baik, terima kasih. Bang Oscar ya. Ini kita lanjut ke dalam Pak Andi ya. Ya, ini dalam. Inilah suasana. Ini berapa sel? Sekitar 34-an. 34 sel. Dua lantai. Dua lantai. Dua lantai. Ini sama semua, Pak Andi? Sama semua sama atas. Baik. Bisa direkam juga ya sekeliling Ya boleh. saudara. Cuman kita tidak terlalu kelihatan, Ya. Pak Andi ya, ke dalam ya. Ya. Karena ini bisa kami sampaikan juga saudara. Agak susah memang melihat ke dalam. Karena ada besi yang begitu besar nih. Setelah besi juga ada kawat Ya. sebagai penambah untuk pengamanan juga nih Pak Andi. ya? Betul. Apa namanya sebutannya? Oh, ini Teralis. teralis ya. Tapi kalau dekat kamera bisa didekatkan lagi. Memang sebatas ini kita boleh masuk. Ya, sampai Atau sebatas ini Di saja. dalam lagi boleh masuk. Sampai sebatas ini saja, bisa lorong-lorongnya saja. Kalau di dalam kita bisa melihat Boleh, silakan. Boleh. Bisa. untuk lebih jelas lagi. Ini ada kegiatan kami nyangkut kegiatan kepembinaan kepribadian juga, rehabilitasi. Memang setiap hari ya. Setiap hari ini ada peserta sekitar 54 Nah ini orang. ini yang saya sampaikan tadi Pak Andi. Kalau tadi ada teralis kan tidak nampak sekali. Boleh maju lagi kamera. Boleh izin Boleh, Pak Andi boleh, ya boleh. dari luar ya. Siap. Ini sel juga. Ini Sama. ini sel tempat kamar mandi, Tempat kamar mandi ya. Iya. Ini ada kamar mandi ya. toiletnya. Berarti kamar mandi untuk satu blok ini. Satu blok ini. Enggak, ada masing-masing ada. Cuma untuk di sebelah sini aja ini kamar mandinya, toilet. Ini Untuk- toilet umumnya, tapi di kamar juga ada. Di kamar juga ada ya. Iya. Ini bisa di sini tunjukin kamar, salah satu kamar.
Eh, nah ini tadi Pandi. Kemarin berkembang isu ada yang membawa handphone kan gitu. Ini kan kalau kita lihat di dalam kan mereka kan ada kardus, ada tempat tidur ini Pandi. Cuman Iya. AC memang tidak ada. Tidak gitu ada. ya. Tidak Tidak ada AC, fasilitas tidak ada khusus. fasilitas khusus yang kita kasih. Tapi Dan kalau- dan apanya kasur-kasurnya pun kita yang menyediakan. Memang khusus sendiri, kasus sendiri. Tapi kalau menyembunyikan sesuatu kan tentu bisa, Pak Andi. Menyembunyikan handphone, Ya. mereka main handphone di dalam. Ya itulah kita harus punya namanya deteksi dini. Harus ada intelijen kita. Kalau memang ada indikasi alat komunikasi masuk, kami akan melakukan sidak. Kami memang melakukan sidak 1 minggu itu bisa sampai 4 sampai 5 kali sidak. Karena memang posisinya kan ini rutan besar isinya. Bisa sampaikan ke anggota dan jajaran, upayakan 1 hari 1 kamar. Satu hari satu kamar. Upayakan. Itu bersifat penggeledahan. Insidentil beda lagi. Kalau memang ada yang terindikasi kita masuk lagi. Ini kan ada ratusan kamar, Pak Andi. Ratusan kamar. Apa terjangkau semua? Ya, makanya tadi dengan kekuatan kita terus berupaya. Berapa petugas? Petugas kita yang jaga 17 orang yang di dalam blok maupun di menara, di pos atas, 17. 4 orang di P2U, pintu masuk tadi. Itu untuk mengawasi seluruh Seluruh warga binaan. ribuan. Ribuan. Berapa jumlah pastinya, Pak Andi? 3.300 dengan kapasitas 1.350. 3.300 ini diawasi oleh Sekitar 22 22 petugas. Iya. Setiap harinya. setiap hari. Kalau rusuh gimana, Pak Andi? Ya. Tapi ini Makanya inilah- listrik ada ya? Colokan listrik di dalam ada ya? Ini nggak ada, Semua kamar. semua kamar. Ini kan baru 1 kamar, Pak Andi. Kita boleh cek ke depan ya, saudara ya. Kita memang bukan ingin untuk apa ya, mengungkit kesalahan dari rutan, tapi kita kan harus butuh bukti juga nih, Betul. saudara ini ya. Kita lihat Betul. ya, dalam ini kamar ini sama juga ya. Sama. Lebarnya berapa nih, Pak Andi? Ini berapa nih? 4 Sekitar- kali berapa nih? 5 kali 6 deh. Sekitar 5 ya, 5 meter ya. Iya. 5 kali 4 ya. Ya. Ini Ini yang diisi sekitar 10 orang ini. satu ruangan ini 10 orang. satu sel 10 orang. Iya. Dan mulai dari atas sudah kita perhatikan, Dan saudara. kami pastikan tidak ada 1 kamar 1 orang. Dan sudah kita perhatikan juga dari atas ya, atas keliling tidak ada jaringan apa ya, kabel ya, wire ataupun kabel yang memungkinkan para napi mencolokkan ya atau Nah, mencas. ini remote kipas angin ini. Oh ini Beda. remote ya, Kipas bukan. angin. Nanti di luar. Kalau di luar memang ada karena memang kita kan kadang mereka perlu hiburan, nonton Baik. TV, cuma sebatas lorong-lorong ini saja. Bukan alat komunikasi. Bukan komunikasi ini Mandi ya. bukan. Cuma AC kipas angin. Semuanya sama nih ya. Sama, sama Ukurannya semua. sama, fasilitas sama. Sama. Ada berapa blok tadi, Pandi? Mau 7 ya? 7 blok, 7 blok, 3.300. 3.300. Baik. Blok Gajah Mada itu ada 3 tingkat. Itu hampir diisi sekitar 1.600 1.700 1.700. satu blok. Yang jaga Yang jaga tadi tuh sama juga. sama. Yang di blok paling sekitar 4 orang saja. Di blok Gajah Mada itu ya. Berarti ada kemungkinan juga Pak Andi ya untuk para petugas ini terkecoh dengan aksi-aksi yang atau rencana-rencana nakal dari para napi. Ya, pasti ada. Tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Kita makanya bilang sistem kita harus kita punya kejelian intelijen terkait di dalam. Kita harus punya orang-orang juga. Ya kan namanya warga binaan kan pengennya kebanyakan itu yang baik. Dia pengen pulang dengan baik, ya kan tidak ada permasalahan lagi. Ah, itu kadang yang bisa kasih informasi ke kita juga. Ini Mereka. sebelum kita keluar Pak Andi, ini kegiatan apa? Ini kegiatan rehabilitasi, hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya. Pelatihnya dari luar ataupun Pelatih coachnya? dari luar. Dari mana diambil? Dari pelatihan hipnoterapi. Apa dek? Hipnoterapi apa, Bang Topik? Nah, lembaga rehabilitasi. Nah, ini Pak Topik. Pak Topik, Prasetyo, boleh sedikit bertanya ya? Sudah lama ya Sudah, menjadi coach di sini ya? sudah. Ini semua narapidana yang Iya. terlibat narkotika ya? Masalah narkotika. Ya. Yang dilakukan apa, Pak Topik? Kalau saya lebih ke penguatan mental mereka melalui hipnosis. Memang ini sudah kerjasama dengan pihak Sudah. rutan. Sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun ini. 2 tahun. Ya.
Kalau yang dilakukan hipnotis ini, Ini hipnosis ini masalah penguatan mentalnya anak-anak ini. Karena kan terkadang di penjara ini kan mereka ini kan apa namanya pikirannya mau kuat, terus apa namanya bawaannya mau bunuh diri atau apa. Jadi kita mental health-nya kita kalau dengan hipnoterapi ini ada jaminan tidak mereka bisa berubah ataupun lebih baik lagi? ada istilah masalah jaminan itu tergantung terhadap diri mereka. Ini bukan penyiksaan Pak Topik ya. Ini kalau kita lihat saudara ada 2 kursi di ujung ya, di kepala dan juga kaki. Tapi di tengah tidak ada. Nah ini apa yang dilakukan ini Pak Topik? Ini termasuk masalah dia kan ada masalah dengan keluarga atau anak. Dia nggak pernah jumpa sama anak. Jadi kita ini sebenarnya hipnostik, hiburan. Namun kita apa namanya kombinasi dengan terapinya. Terapinya itu dalam arti kata dia kangen dengan anaknya itu dia berafirmasi dalam dirinya kangen dengan anaknya. Jumpalah dengan anaknya. Lihatlah mukanya tersenyum bahagia. Dalam kondisi sadar Ya, bisa ditanya, bisa. bisa ditanya. Boleh ditanya? Boleh Pandi? tanya? Boleh? Bikin Boleh acaranya. Oke. Ayo Bang Topik. Sama abang ini pertanyaan yang ditanya sama abang ini ungkapkan dan jelaskan dengan pikiran Anda, jelaskan yang sebenarnya. Namanya siapa Bang? Galen Ini sedang ngapain ini saat ini? sedang program Iya. Ini nggak sakit. Dulu aja, baru kita bawa ke masjid. Nggak sakit. Supaya apa berbaring di 2 kursi ini? Karena kan di tengah ini tidak ada kursi lagi. Tidak tahu ya. Tapi ini sadar apa Topik ya? Baik. Sudah berapa lama di tahanan? 2 tahun 3 bulan Pak. Anak Ada Pak. istri ada, Sudah cerai Pak. sudah cerai ya. Rindu sama mereka, sama keluarga. Rindu Pak. Rindu ya. Kalau berkomunikasi selama ini melalui apa? Melalui wartel pas Pak. Wartel ya. Iya Pak. Pernah membawa alat komunikasi ke dalam? Tidak Pak. Tidak pernah. Tidak. Dititipkan juga tidak pernah ya. Tidak Pak. Baik. Karena kalau kita apa namanya? Kalau yang kita tanya ini kan secara tiba-tiba ya, Alam bawah sadarnya bekerja. dalam kondisi Alam bawah sadar. dihipnotis, Pak Topik ya. Iya, hipnotis. Jadi kemungkinan berbohongnya berapa persen? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, terima kasih Pak Topik ya. Kita Jujuran. lanjut lagi. Jujuran yang ada. Kita lanjut lagi Pandi ya. Terima kasih Kita- semua. Jadi agak menarik ya. Ya. Kita sudah pancing-pancing nih saudara. Mulai dari petugas, coachnya, ya kan, warga binaan sampai tadi yang hipnotis juga sudah kita pancing-pancing. Pernah Betul. tidak bawa alat komunikasi? Betul. Artinya di sini memang sudah kita buktikan sangat ketat sekali penjagaan untuk alat Betul. komunikasi ini. Tapi Pak Andi, Ya. sebelum kita lanjut, kemarin kan Ilyas Sitorus kan kedapatan ini bawa alat komunikasi, Ya. bermain handphone kan, Ya. fotonya sudah menyebar. Ya. Artinya kan ada petugas yang mungkin diajak kerjasama. Ya. Apakah itu betul? Benar. Ada petugas yang ngajak kerjasama dan petugas tersebut sudah ditindak. Sudah dibawa ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sudah dapat ya Sudah dapat. inti permasalahannya Sudah ya? dapat inti permasalahannya dan ditindak pegawainya. Dan siapapun petugas, saya ingatkan kembali, siapapun petugas yang berani lagi memasukkan alat komunikasi akan ditindak sesuai dengan aturan dari kepegawaian. Caranya seperti apa? Kalau petugas artinya kan kita saja, kami ketika masuk harus ngeprint tiket, harus melaporkan petugas, harus pakai ini tadi ya, UV ya, Ya, UV. tanda ya, stempel UV. Nah, artinya alat yang dibawa juga sudah diperiksa, Ya. tidak boleh sesuatu yang dilarang masuk ke dalam. Nah, ini yang dipergunakan apakah handphone dari milik Ilyas Sitorus pribadi diselundupkan oleh petugas atau handphone milik petugas? Intinya ini yang disuruh oleh sewarga binaannya, para petugas untuk memasukkan. Tapi memang benar petugas tersebut sudah Sudah ada ditindak. inisial, Pak Andi. Inisialnya D. Dia sudah pindah, memang tidak bertugas di sini lagi ya. Sudah pindah. Sudah diyakinkan ya. Sudah pastikan. Memang sebelumnya Pak Andi petugas memang bisa apa? Menyalahgunakan wewenangnya.
ya kembali lagi namanya manusia, kan gitu. Manusia itu tidak hilap dari kesalahan juga, sama dengan orang warga binaan juga. Pasti ada juga mereka akan melakukan tindak pelanggaran, penyimpangan, apalagi berbau dengan kadang keluarga, kadang namanya materi yang kita nggak tahu. Jadi ada apapun kalau itu dalam keadaan terdesak atau keadaan khilaf, petugas ini bisa saja melakukan di luar batas ya. Bisa di luar batas. Setelah ini bisa ruang apa lagi yang bisa kita lihat? Nah ini saya mau tunjukkan kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di Rutan 1 Medan. Nah, ini warga Ini ya? binaan kami yang lagi mau melaksanakan sholat zuhur ya, kita tunggu ya. Ustadz juga dari apa? Dari Nah, Ustadz kita bekerja sama dengan Dinas PHI. boleh direkam? Boleh, silakan. Biar nampak Ya. para warga binaan ya di rutan. Kalau mau Tanjung masuk Besar. silakan masuk aja. Mau lihat? Baik, saya kira kita ke tempat lain. Di sini agak sedikit sorotan-sorotan yang bisa kita Ya. dapat, Ya. Pandi. Ya. Boleh kita ke klinik, kita lihat pelayanan klinik kita, karena kan fungsi rutan adalah melayani dan perawatan dan pelayanan. Nah ini termasuk melakukan pelayanan kesehatan kepada warga binaan kita. Ada klinik ya? Iya. Klinik kita sudah terakreditasi paripurna. Berapa petugas yang ada di klinik, Pandi? Sekitar 15 orang petugas yang ada di sini. Jadi yang jaga malam pun ada. Walaupun sakit tengah malam sudah ada petugas Sudah yang ada, jaga. standby. Sudah, standby. Artinya resiko kematian karena penyakit dari warga binaan ini kecil sekali ya. Ini Ya. dokter yang apa? Ini dokter Ibu Sherly ya? Siap. Ibu Sherly ya. Izin boleh apa Bu ya? Silakan Pak. Keliling-keliling ya. Siap Pak. Ditemani oleh Pak Karutan. Iya. Apa saja di sini yang bisa dinikmati ataupun dilayani? Ini ada pelayanan pemeriksaan umum, kemudian ada pemeriksaan gigi, kemudian juga ada ruang tindakan gawat darurat, dan juga ada pemeriksaan ruang observasi untuk pasien-pasien yang perlu penanganan khusus. Kalau untuk alat-alat di sini lengkap semua. Untuk saat ini lengkap untuk klinik Pratama Rutan 1 Medan lengkap Pak. Baik, jika ada yang tidak bisa ditangani artinya kan narapidana ataupun warga binaan ini boleh dirawat di luar ya? Boleh Pak, tapi dengan beberapa tentu persyaratannya Pak. Kalau dia tidak bisa kami layani di sini, memerlukan dokter spesialis, tentu kami merujuk keluar Pak. Tapi itu pun harus kami koordinasi dengan registrasi, apakah tahanan ataupun sudah narapidana Pak. Kalau dia masih tahanan, tentu kami harus menghubungi pihak penahan melalui registrasi Pak. Misalnya Bu Sherly ya, ada warga binaan yang sakit ini perlu di sini tidak bisa dirawat tapi harus dirawat di luar. Izinnya seperti apa? Izinnya seperti tadi Pak, kalau dia sudah warga binaan, tentu kami menyampaikan kepada atasan, kemudian nanti kami akan membuat surat rujukan di register G, kemudian nanti kami akan minta dilanjutkan nanti ke atasan kami secara bertahap Pak sampai ke jenjang karutan. Kalau tahanan, kami tentu merawat dia dulu di sini. Semua pasien kalau datang ke sini kami rawat dulu dengan fasilitas yang ada di sini Pak. Kalau memang perlu untuk dirawat di luar, kami akan bertanya kepada registrasi. Kalau masih tahanan, tentu akan minta izin kepada pihak penahan. Oke, Bu Sherly, kita kemarin juga mendapat kabar ya. Kan kemarin ada tahanan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irwan Prangin-Angin CS. Ada sekitar 4 orang ya. Askani, baru Abdurrahim Lubis, dan juga satu lagi dari Dirut NDP tadi. Kabarnya mereka sempat meminta izin untuk keluar berobat. Apakah memang isu tersebut benar, Ibu Sherly? Ya. Sampai saat ini Pak, kami belum ada memberikan surat rujukan keluar atas nama Pak Irwan Prangin-Angin Pak, izin Pak. Belum ada kami membuat surat izin. Yang lain, Askani, Iman Subekti, Sampai saat ini belum juga Pak. Tidak ada kami membuat rujukan keluar Pak atas karena dia sakit. boleh kita lihat-lihat ke dalam ya, saudara ya. Boleh masuk Bu ya? Boleh, silakan Pak.
Jadi kalau bayangan masyarakat umum, Ya. Pak Andi, Ya. rutan itu ataupun lapas ataupun penjara itu seram sekali ya. Ya. Ya ternyata setelah masuk, aktual Betul. masuk ke dalam, Betul. rupanya ada klinik juga. Ya. Yang mimpin juga cantik ya. Ya. Ibu Shirley ya. Disediakan ada bed perawatan di sini ya. Kami fokus melakukan pelayanan terbaik, baik warga binaan maupun masyarakat. Ya. Kami pun lagi berfokus ini juga untuk melayani kesehatan di luar juga. Di luar kami sudah menyiapkan tempat untuk masyarakat yang seputaran sini Tanjung Kusta bisa melakukan pelayanan kesehatan. Rencananya Di luar. ya masih rencana Sudah lagi dipersiapkan. untuk di luar ya. Tapi Ya, untuk di dalam bekerja sama. ada tidak pilih-pilih tahanan siapa saja yang sakit boleh masuk. Tidak. Tidak, sama semua ya. Kami sudah bertekad semua di sini bahwasanya pelayanan kesehatan kita utamakan. Makanya kami menambah personil lagi yang untuk jaga malam supaya tiba-tiba ada yang sakit mendadak yang harus dibawa, harus bisa langsung dibawa langsung keluar dan dokter-dokter sudah siap semua ini, on call semua ini. Ini berapa petugas medis Pak Andi? Sekitar 15, 10 sama yang jaga 15. Medis 10, para medisnya ada 5 orang. Ada 5 ya. Jadi semua spesialis apa saja? 1 dokter gigi, 4 dokter umum, baru 5 orang perawat. Perawat. Ya, 1 kesehatan masyarakat. Berarti untuk perawatan apapun penyakit yang dialami oleh narapidana bisa diatasi ya, Bu Shirley? Dengan fasilitas kami bisa siap, Pak. Kebanyakan sakit apa saja, Bu Shirley? Kebanyakan ISPA, infeksi saluran pernafasan, TBC, kemudian TBC. masuk di dalamnya tuberkulosis, TBC, paru, kemudian bagian pencernaan, kemudian kalau untuk lansia ada hipertensi, penyakit kolesterol tinggi, seperti itu, Pak. Tapi Pak Andi, Ya. kalau kita mengingat tadi isu yang saya sampaikan, ada Dewan Perangin-Angin CS ini kan tahanan masih ketahanan kejaksaan ya, Kejaksaan, betul. belum inkrah Betul. kasusnya. Kenapa bisa sampai tersebar isu keluar mereka diberi izin oleh Rutan Tanjung Kusta untuk keluar? Nah, Ini isu dari mana ini? saya tidak tahu sudah dari mana. Kami juga bingung. Kami baru dengar ini semuanya. Tapi benar-benar tidak ada. Tidak ada. Pak Andi, ya? Kami pastikan tidak ada. Bisa digaransi ya. Bisa digaransi. Siap. Sudah banyak orang yang nyatakan bisa digaransi, tidak ada saudara kita kalah ini. Tidak. Karena kita juga masih untuk untuk mengklarifikasi Ya. isu yang beredar ya. Ya. Karena juga isu yang beredar tersebut tidak disertai dengan bukti adanya rekomendasi dari klinik ataupun Ya. karutan mereka diberikan izin untuk perawatan di luar ya. Ya. Selain ini, mana lagi yang bisa kita lihat? Kita bisa ini apa lagi? Gigi. Ini gigi ya? Obat-obatan bisa dicek juga, Pak. Gigi di sini. Oh, ini dokter gigi. Bu. Nah, Tapi dengan Ibu Damiria ya, banyak memangnya kalau narapidana yang sakit gigi? Banyak juga, Pak, hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari? Iya. Minimal berapa sehari? Minimal 2. 2 ada? Apa keluhannya? Keluhannya sakit gigi, kemudian dia ada kadang ngilu, tapi memang kadang sampai ke kepala gitu ininya. Jadi udah sampai pulpitis lah istilahnya. Udah kena ke sarafnya gitu. Tapi Pak Andi, Ya. ini gratis ya? gratis. Nggak bayar ya? Kalau Nggak tadi bayar. kan ada wartel kan bayar Nah, per menit 1.000. ya, Kalau di klinik tidak ada berbayar. per gigi juga nggak dibayar ya? Tidak bayar. Gratis, Pak. Gratis ya? Gratis. Yang biaya siapa Pak Andi? Yang biaya langsung negara. Negara? Ya, Semua sudah terjamin? sudah terjamin, sudah ada anggaran. Benar ini Pak Andi? Benar. Kalau saya berobat gratis juga? Ah, Tunggu jadi narapidana. dari warga binaan kami. Obat-obatan mau dicek. Obat-obatan? sekali. Ya, baik. Terima kasih Bu Shirley. Heeh. Ini Inilah seperti obat-obatan. apotek ya, Ya, Ibu ya? Ya. Ibu apoteker ya? Bu Farida. Farida ya? Iya, Pak. Berapa banyak obat Bu di sini? Banyaknya bermacam-macam ya Pak. Sini kan ada item-item obatnya, penghitungannya. Inilah kondisi pada saat ini Pak. Setiap hari masuk obat? Tidak Pak. Kita ada stok itu per 3 bulan Pak. Ya. Yang paling cepat habis obat apa Ibu? Seperti di sini banyak penyakit, dokter lah yang nerangkan. Obatnya ya obat kayak seperti amoxicillin, paracetamol, itu paling banyak Pak. Berarti banyak yang demam ya? Iya, demam. Rindu keluarga Ibu ya? Batuk, Pak. Batuk. Kemudian pencernaan, itu paling banyak. Kemudian kulit satu lagi.
Ya. Kulit ya. Kulit. Ini obatnya dari mana, Ibu Farida? Belanja Pak dari Dari umum. ya, Kalau masuknya ini melalui pemeriksaan khusus tidak? Iya, istilahnya kan kami kasih permohonan sama bagian umum belanjakan obat. Iya. Terus diperiksa lagi? Periksa, dicek lagi Pak. Dicek lagi ya? Iya. Betul. Tidak ada slip-slip alat komunikasi ya? Atau Tidak. alat-alat barang-barang yang lain ya? Dan ada laporannya tiap bulan Pak. Baik, terima kasih Ibu Farida ya. Ternyata abang juga tahu juga ya ternyata ya. Banyak banyak macam bisa masuknya gitu kan. Aksesnya harus- banyak, aksesnya banyak, Iya. betul. Karena kita kan harus menunjukkan ke publik Ya. apakah memang ada celah Ya. dari setiap barang-barang yang masuk ke Iya. rutan, Iya. Pak Andi ya. Iya. Dari obat-obatan saja seperti ini film-film nih Pak Andi Iya. kan bisa dipergunakan oleh narapidana yang memang punya obsesi Iya. untuk memasukkan barang kan. Iya. Ternyata tidak Pak Tidak Andi ada. ya. Kita saring. Saya pastikan dokter-dokter komitmen dalam dunia Apalagi pekerjaan. sudah tadi Pak Andi sampaikan petugas yang nakal tersebut sudah ditindak. Pak Andi, kita kan ingin juga melihat Pak Andi. Tadi sudah kita lihat ada gereja sekilas, ada masjid, ada klinik, lalu tadi ada kegiatan hipnoterapi yang narapidana narkotika. Nah, kalau narapidana umum, apa kegiatannya, Pak Andi? Semua kegiatannya sama. Sama, ada Sama. tempat-tempat khusus atau Nggak seperti ada. pelatihan? Enggak, pelatihan ada. Ada ya, Pak tempat Andi? khusus, ada pelatihan kemandirian. Ada, bisa kita lihat. Kita ke sana? Ke sana boleh. Boleh ya, Boleh, ayo. saudara. Terima kasih Ibu Farida ya. Ibu dokter, Iya. terima kasih ya. Ini blok ataupun ruang inti nih. Ini Di tengah-tengah Ini tengah-tengahnya ruang pembinaan kepribadian olahraga. bersama. olahraga. Di sini ya, Ada Pak lapangan Andi ya. voli, ada futsal. Jadi anak-anak kalau lagi jam-jam keluarnya pasti mereka bermain di sini. Ini ada blok Cut Nyadin ya. Ya, Blok Pavilion Cinyadin. Penempatan mereka apa yang membedakan, Pak Andi? Nah, penempatan mereka ya ke namanya rutan ya, tempat persinggahan sementara, ya kan? Yang jelas kami tempatkan sesuai dengan tindak kejahatannya saja. Kalau yang membahayakan meriskan Baik, misalnya seperti ada tahanan tadi, tahanan titipan. Nah, Itu di blok apa? titipan. Kalau titipan. Kami Dari gabung KPK, semua. dari Kejaksaan, Kami gabung semua. gabung. Tidak Pilah blok. pilih blok. Tidak seperti kontrakan ya. Bisa Nggak. pilih-pilih, Nggak. pilih-pilih pintu tidak Semua ya. sama. Semua sama. Kalau yang kemarin ada orangnya masih, Pak Andi. Yang mana? Yang dari Kejaksaan masih ada orangnya di sini. Yang dari Kejaksaan Irwan Pangin-Angin CS masih ada. masih ada. Masih ada. Bisa kita lihat. Hah? Bisa kita lihat keberadaannya. Keberadaan mereka lagi sholat semua saya lihat. Lagi sholat ya. Ya. Lagi sholat. Sholat di masjid tadi. Semua pada sholat. Karena memang kegiatan ibadah itu kan semua warga binaan boleh melakukan ibadah. Apalagi kalau lagi sholat zuhur gini, mereka pasti sholat. Berarti kita kurang cepat nih saudara Ya, masuk. kurang cepat. Ayo silakan Bang. Kegiatan kemandirian kita ada di Nih sini. bisa ke arah sini. Ini termasuk kegiatan kemandirian juga. Sawi yang ditanam walaupun sedikit minimal adalah yang bisa dibuat mereka. Hidroponik. Ini seperti untuk bertani ya, Iya. Pak Andi ya. Iya, Bagi narapidana. iya. Tingkatkan program ketahanan pangan sesuai dengan amanat Presiden. Yang melatih mereka siapa Pak untuk bertani? Bertani dari pihak Dinas Tenaga Kerja datang, kadang melatih untuk mendapat. Jadi semua warga binaan kita yang ikut pelatihan di sini, semua mendapat sertifikat. Supaya ada bekal pada saat nanti keluar, mereka bisa bekerja di luar. Dan setiap yang bekerja di dalam pekerjaan kemandirian ini, wajib mempunyai buku tabungan sendiri. Kenapa? Karena premi mereka dimasukkan ke situ. Karena mereka ada premi di sini. Melakukan pekerjaan. Saat ini kita berada di pabrik di bakery pembuatan ya? roti, bakery. Ini roti ini sampai keluar juga dan kami setiap hari 1.000 ya. 1.000 roti untuk di dalam saja. Untuk di dalam Iya. produksi. Dan bekerja sama lah. Ada chefnya di sini. Chefnya Chef utama. mereka ini. Ada dari pegawai. Dari pegawai ya. Pegawai. Ini bisa ditanya. Boleh silakan. Pak Andi. Ini semua warga, ini semua ada Ini warga binaan semua. sudah Ya? warga binaan, sudah narapidana.
Yang bekerja ini wajib sudah narapidana. Ya. Nih, Bang, dengan siapa? Dani, Pak. Dani. Dani. Sudah berapa lama di sini? Udah di Bakri, Pak. Bukan, maksudnya di dalam 1 tahun rutan. 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Ada keluarga ya? Ada, Pak. Anak, istri ada? Belum nikah, Pak. Oh, belum nikah. Tapi orang tua ada ya? Ada, Pak. Orang tua masih hidup ya, dua-dua? Masih, dua-dua. Baik, memang ketika masuk di sini langsung milih ini tempat bakery. Iya, Pak. Alasannya apa? Biar supaya ada keahlian untuk di luar nanti, Pak. Biar supaya ada gimana ya? Ada basic lah untuk ke sini, Pak. Berapa lama emangnya Abang harus mendekam di dalam rutan? 3 tahun. 3 tahun. Ini sudah menjalani 1 tahun 8 bulan. 1 tahun. Betah di sini. Betah ya. Beda karena sudah dilatih membuat roti betah. Tidak betah juga ya. Betah-betahan, Pak. Tapi mendapatkan ilmu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa setelah keluar bisa menjadi pembuat roti yang handal ya. Apa saja pelajarannya yang didapat? Pelajarannya ya gimana? Udah bisa mengadon? Udah, Pak. Ngadon roti sudah bisa? Udah, Pak. Roti yang paling bisa dibuat? Ayam lah, Pak, sama roti, Pak. Baik, terima kasih. Tapi kalau meskipun di sini dilatih saudara ya, mereka ketika ditanya betah, enggak juga gitu. Karena memang harapannya untuk keluar ya. Iya. Ada yang betah di sini, Bang? Enggak ya? Iya. Memang harapannya keluar ya. Ya baik, kami doakan semoga cepat keluar Bang ya. Amin, amin, amin. Ya, siap. Makasih ya. Luar biasa juga Pak Andi ya kegiatan di rutan ini. Iya. Di sinilah juga ada Tapi yang selama ini keluar di publik yang jelek-jelek ya. Yang pakai handphone ya, keluar. Padahal kita memanusiakan mereka. Ya kan? Ini tempat apa? Ini namanya pembinaan kemandirian. Di sini ya? Masuk ada konveksi. Konveksi kami ada. Oh, untuk menjahit ya? Menjahit, membuat tas, membuat sendal. Nah, ini tas-tasnya ini. Ini tas-tasnya. Ini produk dari warga binaan. Warga ya? binaan. Oh, luar biasa sekali, Pak Andi. Ya. Ini kalau satu produk dijual di harga ini berapa? 65.000. 65.000. Uangnya dijual kemana? Dijual dia di galeri kita, Pak. Ada yang beli ya? Ada yang beli yang bertamu. Yang bertamu. Lalu duitnya untuk? Yang duitnya itu ya sebagian kita 20% kita kasih ke warga binaan. Untuk warga binaan ya, tidak ada setoran Nggak ada. lapas ya, Nggak ada, ke nggak ada, rutan nggak ada. Tidak ada ya. Ini juga ada, ini Bang, ada sendal. Ini sendal ya? Sendal kita udah sampai ke hotel-hotel. Hotel Madani, hotel Hotel Mercure. Mercure. Nah ini, saudara. Ternyata produksi yang selama ini kita pakai sendal yang di hotel. Nah ini dari sini. Jadi produksi-produksi ini tidak terkenal memang di publik. Ya. Yang terkenal ketika rutan ini ada masalah. Ada masalah. Pak Andi. Ada masalah cepat banget. Padahal ini produksinya untuk hotel ya. Iya, paling salah satu hotel. Kami berupaya gimana cara citra pemasyarakatan lebih baik. Ini satunya berapa, Pak? Ini satunya berapa? Satunya berapa? 2.500. 2.500? Ya. Belinya harus berapa? Sekitar dia di 3.000. Harus 3.000? Iya. Baru bisa dapat kita 2.500. Baik, ini kan sudah ada pasaran-pasaran nih seperti hotel ini. Ya. Memang ada marketing dari rutan atau mereka koneksi langsung kemari? Ya, kita melakukan MOU, MOU sama orang itu. Jadi orang itu pemasaran sama kita, terus kita langsung buat, kita antar. Kerjasama ya, ya. Baik. Masih Pak Purba. Kita kembalikan lagi. Nah. Ini semua warga binaan ya? Semua warga yang sudah narapidana, sudah inkrah. Ini buat sendal. Sendal ya? Dengan ukuran masing-masing 38. Nah ini tadi yang mau kami pertanyakan. Kalau di luar kan tadi ada pemeriksaan senjata tajam tidak boleh, Pandi. Ya kan? Tapi kan di sini kan workshop namanya. Ya workshop. Mereka membuat sendal ada seperti linggis, martil, obeng. Banyak sekali alat-alat tajam.
Ini tidak berbahaya. Ya, jadi ini kan berbahaya, tapi memang kami kontrol dengan berapa jumlah yang masuk barang-barang ini kami catat. Begitupun udah selesai melakukan kegiatan, dicek lagi setiap hari. Jadi kalau ada yang tiba-tiba yang berkurang, ya dicari itu barangnya. Pasti dapat. Insya Allah, mudah-mudahan dapat. Ada yang pernah hilang? Kalau untuk sampai ini belum ada, karena mereka sudah berkomitmen di sini untuk bekerja, bukan untuk mau yang aneh-aneh. Ini sudah bisa ditanya juga, Pak. Boleh, ya? silakan. Boleh ya. Dengan siapa, Bang? Andri, Pak. Andri, sudah lama? Berapa tahun vonis? 5 tahun 4 bulan, Pak. Sudah jalan berapa tahun? 2 tahun 8 bulan. Ini sudah berapa lama menjalani pelatihan membuat sendal? Sudah hampir 2 tahun. Sudah ada yang laku? Hasil Sudah banyak, berapa? Pak. Berapa penghasilan? Penghasilan kita dari hasil kita dapat 20%, Pak. 20% ya? Dari hasil. Betah di sini? Masih ada paruh lagi berarti ya? Paruh lagi. Tapi nggak betah memang? Enggak, Pak. Nggak betah ya? Tapi ilmu dapat ya? Dapat ilmu kita, Pak, di dalamnya, Pak. Dapat ya? Semoga cepat keluar, Bang ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tidak betah juga, Pak? Tidak betah. Masih semua tidak betah. Siapa bilang betah? Padahal sudah dikasih pelatihan loh, Ya, Pak Andi. itu dia. Sudah pelatihan. Ya kembali lagi ini supaya mereka tidak jenuh saja. Makanya kita buat pelatihan-pelatihan. Banyakin pelatih-pelatihan mereka bisa bekerja. Banyak Ada sekali ya? bekal, silap. Ini ada perbengkelan, ada mebel. Nah, disinilah kami bertempe. Nah, ini pembuatan tempe nih, Pak. Inilah tempe kami. Ini baru ya, Pak Andi ya? Iya, Baru ya? ini baru. Karena setahu kami sebelumnya di Rutan Tanjung Besar belum pernah ada. Belum buat pernah tempe. ada. Belum ada. Tahu juga ada? Tahu juga lagi proses. Mungkin insya Allah dalam 2 minggu lagi kami udah launching. Launching ya, 2 Ya. minggu lagi ya. Nah. Jadi inilah tempe ini sudah mencakup ke dapur kami dan dapur MBG yang ada seputaran Tanjung Kusta. Mereka ngambil ke kita. Baik. Per seminggu 3 kali ya. Yang ngawasi? Yang ngawasi petugasnya ada. Petugas ya. Yang yang memberikan pelatihan pembuatannya? Dari luar. Dari luar ya? Ya. Ini sertifikat ya? Iya. Dinas Tenaga Kerja. Ini pelatihnya, Pak Andi? Enggak, ini yang mendapat sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat ini dari Dinas Tenaga Kerja. Enak kita ngobrol, boleh Pak Andi? Boleh, ya? boleh, Tanya silakan. ya? Kita kenal, boleh pakai Tugasnya sepatu ya? ganteng-ganteng ini, baik-baik semua ini. Ini saudara. Ini karena produksi tempe di Rutan Ya. selama ini belum ada ya? Ya. Ini baru beberapa minggu katanya. Karena Dengan siapa, kita- Pak? Pak Dede, Pak. Pak Dede ya? Iya, Pak. Udah berapa lama, Pak? Di Rutan? Di Rutan udah setahun, Pak. Tahun. Ponisnya berapa lama? Ponis 7 tahun. 7 tahun. Ini tertarik buat tempe sejak kapan? Sejak masuk kemarin lah, Pak. Baik. Apa alasan memilih pelatihan pembuatan tempe ini, Pak? Biar ada pengalaman, Pak. Biar nanti bisa di luar, bisa buat tempe di luar, Pak. Berapa lama butuh proses? Ini kan kalau tidak salah tadi dari petugas kan sampaikan yang membuat tempe sini kan sudah pelatihan terlebih dahulu, Pak ya? Iya, Pak. Berapa lama pelatihannya? Itu ada sebulan, Pak. Sebulan. Jadi mulai produksi ini apa saja yang harus dimulai terlebih dahulu dalam membuat tempe? Awalnya pertama-tama kita rendam dulu, Pak. Kacang itu kita rendam. Setelah kita rendam beberapa jam, baru kita rebus. Setelah kita rebus, kita dinginkan, baru kita rendam pakai bacam selama 1 malam. Baru besoknya kita giling, kita cuci, kita siram air panas, baru kita bentang, Pak. Keringkan, baru diragi. Ini proses peragian. Ini proses peragian. Baik. Ada keluarga, Pak? Ada, Pak. Selama ini berkomunikasi seperti apa? Melalui, kan ada di sini Jopin, Pak. Dana Pintar melalui situ, Pak. Ada telepon juga ya? Bapak pernah? Zona Pintar, Pak. Ya, Bapak pernah memakai alat komunikasi pribadi seperti handphone? Oh, nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Pernah mencoba untuk melakukannya? Enggak lah, Pak. Enggak berani, Pak. Baik, terima kasih, Pak ya. Kita sudah berkali-kali, saudara. Kita bertanya ke warga binaan ya. Tapi nggak ada yang ngaku nih. Ini sudah di briefing atau memang benar-benar di sini ketat gitu?
Tapi kami yakin saudara dengan hadirnya kami aktual di rutan ya Pak Andi ya. Ya. Ini kan menunjukkan bahwasannya ada gambaran pengawasan ketat ya mulai dari masuk hingga di dalam ya. Betul, betul. Ini membuat papan nama kayak begitu. Ini pembuatan papan nama Pak ya. Baik, bisa kita ke tempat lain. Kita boleh ke daerah dapur. Dapur ya? Kita, logistik kita sudah memasukin dapur sehat kita sudah ada. Yang buat warga binaan masak dan makan dari situ semua masuk. Yang masak dari rutan? Warga binaan. Warga binaan ya? Ya. Ini kantin? Ini kopi shop. Termasuk pelatihan dari kemandirian. Kalau kopi shop ini digunakan untuk narapidana atau keluarga? Jadi kopi shop ini untuk digunakan buat dari sini ke sana, ke kunjungan. Kunjungan? Iya. Jadi kalau di sini biasanya petugas yang nongkrong di sini untuk ngopi. Bisa ya, tapi bisa. Narapidana bisa? Narapidana cuma mesan antar ke sana. Diantar ya? Diantar. Tapi untuk menyimpan, selain alat komunikasi ada menyimpan uang, boleh? Jadi untuk sementara ini karena jumlah kita hampir 3.300, kita lagi upaya terus supaya kita nggak cashless. Jadi daripada nanti ini kita bisa kita minimkan yang boleh masuk. Sekitarnya paling besar 500.000 saja atau sampai 300.000 saja boleh masuk uang. Uang cash ya? Uang cash. Sementara ini. Seluruh tahanan? Iya. Karena kan kalau kita mau buat sesuatu itu kan memang kan harus ada nicknya. Sementara kebanyakan warga binaan kita nicknya belum ada, kan gitu. Itu menara untuk pengawasan Pak Andi ya? Ya, itu pengawasan. Kalau berada di atas menara tersebut, seluruh rutan kelihatan? Hanya mencakup lari pos ini ke sana sama sini. Jadi kan ada 4 pos ya? Ada 4 pos ya. Baik. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan saat ini kita berada di dapur sehat rutan kelas 1 Medan. Ini penyucian alat omprengnya. Berarti ini sudah selesai makan, Pandi? Ini selesai makan lagi. Ini ada sebagian belum juga. Jadwal makan pukul berapa, Pandi? Pukul 8, pukul 11 ya. Sama pukul 3 sore. 3 kali sehari? 3 kali, sehari 3 kali. Sehat, Pandi ya? Alhamdulillah. Berarti tahanan di dalam ini bukan seperti gambaran apa ya? Inilah. Bukan tempat penyiksaan ya? Bukan tempat penyiksaan. Itu seperti dapur-dapur di luar. Seperti, wah lengkap, saudara. Nah. Ada tempat masak. Walinya juga ini kapasitas untuk masak berapa kilo? Ini berapa ya? Ini sekitar 30 kilo ada. Chefnya di sini siapa? Hah? Chefnya apa Pak? Chef. Dengan siapa Pak? Dengan Teddy, Pak. Teddy ya. Sudah berapa lama? 5 Jadi chef? 3 bulan, Pak. 3 bulan di sini. Ada rotasi tertentu? Ada, Pak. Kenapa milih di dapur? Supaya ada kegiatan aja, Pak. Apa saja yang dimasak setiap harinya untuk para narapidana? Kalau hari pertama menu kita telur rebus, Pak. Sayur. Hari pertama maksudnya hari apa? Hari pertama, Pak. Jadi kita itu ada menu khusus 10 hari. Menu 10 hari itu. Masing-masing hari pertama di 10 hari itu apa menunya sudah ada tertera. Masing-masing. Harinya tidak sesuai tanggal. Tidak sesuai dengan hari, tapi sesuai dengan tanggal. Dari mulai tanggal 1 ke tanggal 10 maksudnya seperti itu. Ya. Berarti tanggal 11 dihitung satu lagi. Satu lagi. Baik, kalau hari pertama? Hari pertama menunya telur rebus, Pak. Sama kemangi sama timun. Dari pagi sampai sore? Itu pagi aja, Pak. Siang kita ikan goreng, sambal, sama tahu, sama buah kita jeruk, Pak. Jeruk ya? Kalau untuk sore ayam kecap, sama ubi rebus, sama sayur kangkung. Sehat kan, Bang? Baik. Sehat. Berarti bahan-bahan ini bukan orang Bapak ya? Bapak khusus untuk Kami memasak saja ya? Pak. Ya. Bahannya siapa yang menyediakan? Diantar langsung? Pegawai kita, Pak. Diantar ya? Pak. Iya, Pak. Baik. Berapa lama lagi Bapak di sini? Sekitar 5 bulan lagi, Pak. Betah di rutan? Alhamdulillah, Pak. Betah. Berarti harus lama lagi di sini? Enggak, Pak. Harus cepat pulang Pak ya? Iya, Pak. Ada anak ya Pak? Ada, Pak. Ada Keluarga istri? istri ada, Pak. Selama ini untuk menghubungi keluarga? Kita dari Jopin, Pak.
zona pintar, Pak. Zona pintar ya? Iya, Pak. Melalui itu ya? Iya, Pak. Bayar juga ya? Enggak, Pak. Enggak dipungut, Gratis? Pak. Gratis, Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Jopin itu wartel, Wartel, zona pintar ya? zona pintar. Ini tempat masak. Ini tempat Pak, ini penyimpanan barang-barang, bumbu, sayur, Bumbu, sayur, semua di sini ya? semua di sini. Telur, sirup, sirup, dan tempatnya juga sangat Ya, steril, steril, Pak ya. Ber-AC ini dingin ber-AC, untuk menjaga suhu bahan ya. bahan makanan, betul. Ini boleh? Ada Setelah sini. masak Nah, setelah masak di sini. di sini. Sajian. Siap. Wah, ini enak nih. Ah, Jadi setiap satu orang dijatah ya, ya. bukan ngambil sendiri ya. Bukan, nanti kita antar ke kamar masing-masing. Ada petugas khusus untuk mengantar. Tetap warga binaan dibantu oleh warga binaan untuk mengantar Baik. dan dikawal oleh petugas. Jadi menunya ini ada menu 10 hari yang setiap harinya. Jadi sini juga ada omprengnya ya, Ada ompreng gitu. seperti MBG nih. Nah, Andi kalau ya. MBG kan stainless, kalau kita nggak boleh stainless karena nanti takutnya membahayakan, bisa Ini dibuat. plastik ya, Ya. Pak ya. Inilah untuk wadah tempat makan mereka. Ini sama ya, depan belakang sama ya, Sama. sama ya. Sama. Nah, itu menunya boleh dicek semua. Ini menunya apa saja hari ini? Ini untuk Menu- siang ya. Ini menu satu Nih. ini. Eh, ini kameramen bisa dilihat secara dekat langsung. Ini ayam ya, ikan, Ikan. nasi, ikan apa? Pak? Ikan sambal, sayurnya kol dan juga wortel ya, bisa dilihat ya. Ada tahu, Jeruk. ini buah, jeruk. Satu orang 2. Satu ya, nggak boleh lebih. Jadi kami dapat jatah makan warga binaan itu sekitar 20.000 satu hari. Nah, ini Satu hari? 3 kali makan. Luar biasa. Sehat. Sehat. 20.000. Tapi nggak ada yang betah, Pak Andi. Ya, itu Dalam. dia. Nggak ada yang betah. Enakan di rumah masing-masing. Tapi ya kembali lagi, kita tempat penitipan. Baik. Bukan kita yang mengundang mereka, mereka dengan datang sendiri dengan permasalahan masing-masing. Kita sudah lihat semua ya, Ya. saudara ya. Sudah dari mulai depan, tengah, Ya. sampai dapur. Mhm. Sudah kita saksikan. Ya. Semua steril. Ya. Agak sulit ya, Siap. Pak ya, untuk menyelundupkan Alat handphone. komunikasi, betul. Dan meskipun ternyata kemarin ada alat komunikasi yang lolos, Ya. ternyata petugas, Ya. bukan dari keluarga bisa masuk ke dalam ya. Bukan. Dan petugasnya juga sudah Sudah ditindak. ditindak. Kembali lagi pemasyarakatan kan. Pak Andi, Nah, terakhir, Ya. mungkin kami rasa cukup Hmm. yang kami lihat di sini. Meskipun kami belum nampak nih ada iron perangin angin dan juga tahanan yang kemarin yang diisukan keluar Hmm. dari rutan. Ya. Pak Andi bilang tadi sholat ya, sholat, ibadah ya. sholat, ibadah. Mungkin lain waktu. Ya. Apa yang ingin Pak Andi sampaikan kepada publik terkait dengan isu yang beredar, isu negatif yang beredar di publik? Baik, terima kasih. Saya mau mengucapkan kepada seluruh masyarakat, kami di Rutan Kelas 1 Medan bertekad, berkomitmen untuk menindak tegas barang siapa petugas kami yang melakukan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat membahayakan bagi rutan, kami akan tindak sesuai dengan aturan. Dan kami berharap masyarakat bisa menjadi tempat kami introspeksi, bisa menyampaikan kepada kami langsung bahwasanya kalau kami ada permasalahan boleh sampaikan kepada kami. Dan inilah pemasyarakatan, bukan penjara. Jadi masyarakat harus tahu kami memasyarakatkan semua warga binaan yang ada di sini. Baik, itu saja. Siap. Pak Andi ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Andi, kami ambil lagi Siap. kembali mic-nya ya. Siap. Terima kasih semuanya ya. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan dan juga jajaran kita keliling Rutan Tanjung Gusta Medan, dan kami memang tidak menemukan sama sekali celah
untuk para narapidana maupun pihak keluarga menyelundupkan alat telekomunikasi atau berupa seperti handphone tadi ke dalam. Yang jelas sudah ketemu akarnya, bahwasannya alat komunikasi tersebut bisa lolos ke dalam rutan karena ada kerjasama dengan oknum petugas, dan oknum petugas tersebut saat ini sudah diberi sanksi. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.